Bapak Uskup sudah siap untuk mempersembahkan misa dalam rangka penerimaan sakramen Krisma untuk 58 putra-putri dari Paroki Bojonegoro. Mestinya 61, tetapi karena sesuatu hal itu mundur 3. Maka dari itu kita syukuri berkat yang melimpah. Mohon kepada para petugas mempersiapkan dengan baik. Kemudian paduan suara sudah siap, wali Krisma. Dan kita syukuri bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada kita senantiasa. Sehingga saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Dan kita berharap semoga dengan kelimpahan kasih berkat Tuhan, upacara sakramen Krisma hari ini berjalan dengan penuh syukur awal hingga paripurna. Sehingga putra-putri 58 setelah Krisma berani menjadi saksi Kristus, berani mewartakan kerajaan surga, dan berani untuk lebih dewasa di dalam iman. Misa dipersembahkan oleh Bapak Uskup sendiri bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarta dan juga Romo Katijan. Mari kita bersama-sama meninggalkan suasana ramai, masuk di dalam suasana hening, penuh syukur dan sukacita. Di dalam masa pandemik ini, semoga kita semua senantiasa di dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mari kita berdiri dengan penuh syukur. Misa penerimaan Krisma ini diawali dengan lagu pembuka. Karunia serta
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan, dengarkanlah seruanku, kasihanilah aku dan jawablah doaku. Seturut sabdamu ku cari wajahmu, wajahmu ku cari ya Tuhan. Bersama dengan antifon bukan dari Mazmur 27, kita mau mengungkapkan hal yang sama. Setiap kali kita sadar akan panggilan Tuhan kepada kita semua untuk beriman secara dewasa, sehingga kita dapat mengenal kebenaran yang sejati. Dalam perayaan Ekaristi ini kita akan meneguhkan saudara-saudara kita untuk menerima sakramen penguatan, sakramen Krisma atau sakramen kedewasaan Kristiani. Sakramen itu adalah tanda kasih Tuhan yang meneguhkan kita. Marilah kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Sebelumnya mohon agar kita diteguhkan dengan rendah hati, mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Kita yang lemah dan berdosa ini tidak layak untuk menerima tanda kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga. God.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau mau menjaga dan memelihara semua orang dalam nama Yesus Putra-Mu. Semoga sabdanya dapat mencapai kami, agar kami dapat hidup dalam kebebasan sebagai putra dan putri-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah dikenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya.
setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga dalam pewartaan Injil ini dihapuskanlah segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru mengalami perayaan Paskah sebagai perayaan yang salah satu perayaan dalam iman kita, di samping Natal. Paskah sebenarnya bukanlah suatu hanya perayaan saja, karena yang hanya dalam waktu masa Prapaskah disiapkan dengan pertobatan, puasa dan pantang, lalu seminggu pekan suci itu. Tapi lebih dari itu adalah suatu penghayatan akan inti iman kita, bahwa kita mau mati bersama dengan Tuhan Yesus terhadap segala dosa, dan karena penyerahan diri kita dibangkitkan seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Tuh Yesus yang kamu bunuh itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ini sebenarnya adalah pengalaman yang seharusnya menjadi bukan hanya perayaan waktu, hanya waktu suatu kurun waktu, tetapi suatu kenyataan hidup iman yang setiap saat,
setiap momen hidup kita. Bila kita terus mau mengalahkan segala yang jahat, yang buruk, akibat dosa kelemahan manusia, dan karenanya kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan mau meneguhkan saudara-saudara kita 59 orang dari Paroki Santo Paulus Bojonegoro ini untuk menerima sakramen Krisma, untuk menghayati lagi bahwa betapa mulia, betapa indah, betapa mengagumkan rahmat baptisan, bahwa kita boleh beriman kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anda telah dipersiapkan selama beberapa bulan, online atau offline, ya, untuk kembali menyegarkan ya, iman, supaya iman itu menjadi dewasa. Apa artinya kalau kita disebut dewasa? Itu kan mandiri, pengetahuan, pikiran cukup, berkembang dengan pengertian, kemauan, keinginan, teguh, perasaan juga penuh dengan sukacita, gembira dalam hidup. Nah, itu Anda alami. Dan sekarang waktunya untuk menerima anugerah Roh Kudus untuk kedua kalinya. Yang pertama kali pada waktu dibaptis. Ada yang dibaptis tidur, yaitu bayi. Ada yang dibaptis dewasa. Bayi atau dewasa atau remaja, tetap intinya adalah bagaimana iman kita itu terus menjadi iman yang dewasa. Pengetahuan, pemahaman, pengertian menjadi semacam setiap kali mengatakan, oh ini toh. Nah itu. Seperti Anda mengalami sendiri, bagaimana dari kecil bertumbuh dari pikiran hanya untuk aku, yang penting aku. Tapi lama-lama, ya bagaimana saya lebih bisa menjadi lebih berarti dalam kasih, mau mengerti, mau mengalah paling tidak. Ya. Kalau kita konflik, mengalah, mau mantap dalam pengetahuan akan diri sendiri maupun mengerti orang lain. Nanti kepada Anda akan ditandakan di dahi, ya ini saya sebagai uskup bertugas untuk menandakan itu sambil berkata minyak krisma di dahi. Maka nun sewu poni-poni supaya disibakkan gini ya. Ya, sementara sekarang ini ya model rambut yang terbaru adalah model angin ribut. Wah. Terimalah, ini memang upacara, tapi sebenarnya adalah kenyataan bahwa memang kita mohon supaya setiap kali Tuhan memberi kita Roh Kudusnya yang harus kita mohon. Roh Kudus ada banyak karunia. Roh Kudus sebagai roh kebenaran, roh penghiburan, roh kebijaksanaan, roh akal budi, roh keteguhan, banyak yang membuat kita bijaksana, hati-hati paling tidak. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Pada
saat itu harap menjadi kenangan bahwa saya pernah menerima minyak krisma di dahiku. Maka setiap kali mohon dalam doa pribadi, dalam ibadat kita untuk lebih mau mengerti, belajar menjadi murid-murid Kristus yang terus berkembang. Paling tidak mudah mengatakan setiap kali, wah, tidak enak, tidak nyaman. Tapi kenapa saya merasa begitu? Meskipun tidak nyaman, tidak enak, tapi toh harus ada sesuatu yang saya pegang. Paling tidak harap menjadi orang Katolik yang tidak mudah bosan. Itu penyakit iman itu. Bosan. Ada orang Katolik, umat yang ya bosan ke gereja karena ya gerejanya tidak ber-AC misalkan ya, atau membosankan, saya ngantuk ya. Biasanya kalau membuat ngantuk di gereja itu waktu misa itu siapa yang disalahkan ya? Romo, iya. Saudara-saudara, kekhasan iman kita Katolik adalah kita menghadirkan Tuhan Yesus di altar ini. Ini altar kurban. Sama-sama gereja, gedung gereja, ada dua tanda yang tidak bisa tidak menentukan ini gereja Katolik. Satu, apa? Apa? Mimbar, enggak, gereja banyak mimbar. Salib ya, tanda salib, bukan salib hanya palang begini, tetapi ada korpusnya. Ini spesial Tuhan Yesus tergantung itu, supaya kita lihat betul korpus tubuh Tuhan. Kita ingat kita ini diselamatkan hanya karena Tuhan Yesus mau menanggung hidup kita dengan tergantung mati di kayu salib. Tidak usah diperhalus wafat, aduh, mati betul. Dan inilah yang menentukan kita untuk tidak mudah ngomel, tidak mudah mengadu sedikit-sedikit. Aduh, melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Tanda yang kedua yaitu altar. Itu gereja Katolik. Kalau yang lain, gereja yang lain, ini mimbar ini di tengah begitu. Di situ hanya ada pewartaan sabda, makanya di situ yang mewartakan sabda bisa bebas. Banyak yang mengeluh orang Katolik, bukan di sini-sini, di sana-sana. Yang wah romo-romo Katolik itu tidak bisa khotbah. Bisa-bisa saja ya. Jangan dirasanilah romo itu, kasihan tidak punya istri, jadi dirasani ya romo gak iso. Jangan dikira khotbah itu kan soal mau membuat Anda melek terus ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saudara. Wah. Kita tahu bahwa saudara-saudara, lihat matanya mendelik ini. Ya, lihat. Kita punya Ekaristi, perjamuan mengenang Tuhan Yesus yang mau, inilah, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ada romo yang gaya,
terimalah. Dan makanlah. Nggak usah sok gaya. Terimalah, diangkat saja diangkat. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nggak usah ditambahi eng ing eng, nggak ada. Wah, atau dikiringi dengan musik. Duk 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 duk. Duer. Lihat, itulah yang membuat kita hidup bersemangat. Karena kita tahu Ia yang adalah Allah bagi kita, berkorban sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, mari ini karena pandemi, jadi khotbah jangan panjang-panjang. Kita bukan mau menerima sakramen Krisma itu menjadi orang yang sakti. Tetap hidup hati-hati, bijaksana, terus belajar. Maka jadilah orang Katolik yang tidak mudah lelah, tidak mudah bosan. Setelah penerimaan minyak krisma di dahi, saya akan menepuk pipi. Begini. Ini yang putri-putri perempuan yang punya rambut panjang jangan dikelewerkan begini ya. Saya akan selobokkan tangan saya gitu ya. Nah, ini bukan ditempeling dah. Ingat, memang kita harap tidak mudah mengeluh dalam hidup ini. Ya. Nanti menjadi orang Katolik dukcek namanya. Sedikit-sedikit tak enak. Duh. Duh. Itu bunyinya drum. Duh. Cek. Duh. Cek. Aduh, bagaimana? Saya kok punya orang tua macam begini loh. Ya sudah, terimalah dulu. Saya kok gini, ya begitu, mengeluh dan mengeluh. Mari kita akan masuk dalam upacara penerimaan sakramen Krisma, penerimaan Roh Kudus yang kedua kali, agar kita menjadi orang yang dewasa dalam iman, tumbuh dalam buah-buah kasih dan kebenaran. Injil mengatakan demikian. Bapak Uskup yang mulia, pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, umat Katolik dari paroki dan stasi Santo Paulus Bojonegoro yang berjumlah 59 ingin menerima sakramen Krisma dari Bapak Uskup agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima kepenuhan inisiasi sebagai orang Katolik. Terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, Ketua Lingkungan, para guru agama, dan semua saja yang telah membantu menyiapkan para calon Krisma ini. Marilah kita bersama mohon kedatangan Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. 3 bait. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Jiwa kami ciptamu, kami gelari bangkimu. Karunia Allah yang luhur,
Pembaharuan janji baptis. Saudara sekalian, sebelum kamu menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah kamu akui pada waktu kamu dibaptis, atau yang telah kamu akui dengan perantaraan orang tua atau bapak ibu permandian. Saya minta juga seluruh umat ikut membaharui janji baptisnya bersama para calon krisma. Apakah saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, kami menolak. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Iya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Iya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Iya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga oleh pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan akal budi, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh yang takut akan Dikau demi Kristus Tuhan kami. Wali Krisma dipersilahkan maju menerima berkat dari Bapak Uskup. Amin. Diawali dari Krisma yang putri, Wali Krisma silahkan menempatkan diri. Yang Krisma putra dipersilahkan duduk lebih dulu. Sudah Krisma, silakan duduk.
Saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita mempersatukan doa kita. Sebagaimana kita mengaku iman, niat satu, memiliki harapan yang satu, serta cinta kasih yang berasal dari Roh-Nya yang kudus. Untuk hamba-hambamu ini yang telah diteguhkan dengan kurnia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman dan kokoh dalam cinta kasih, agar mereka menjadi saksi yang sejati tentang Kristus Tuhan dalam cara hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Supaya para orang tua dan Bapak Ibu Krisma yang telah merintis jalan iman senantiasa mendorong mereka dengan perkataan dan tingkah laku yang baik, guna mengikuti jejak Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Gereja Kudus Allah, untuk Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kita, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, serta semua uskup di seluruh dunia, agar umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih sampai Tuhan datang. Kami mohon. Untuk Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik agar dapat melaksanakan tugas penggembalaan dengan penuh kasih. Kami mohon. Untuk seluruh dunia, agar semua orang yang mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa hidup bersaudara tanpa membedakan suku dan bangsa. Semoga dengan hati tulus ikhlas, mereka mencari kerajaan Allah, yakni damai dan kegembiraan dalam Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kepada para rasul-Mu Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus, dengan perantara mereka Engkau telah mengendaki supaya Roh Kudus diterimakan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang telah Kau berikan kepada mereka dalam pengetahuan dasar Injil berkembang dalam hati umat beriman demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam sebab dari kemurahan kami telah menerima roti yang kami siapkan. Kehidupan terpujilah Allah selama-lamanya. Sebab dari kemurahan kami telah menerima Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Tuhan, terimalah dengan rela permohonan kami. Para hamba-Mu ini telah Kau bentuk menjadi lebih serupa dengan Putra-Mu. Semoga mereka semakin berani memberi kesaksian tentang Kristus yang dikuatkan oleh Roh Kudus, dianugerahkan kepada mereka berkat wafat dan kebangkitan Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepatutnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya hidupnya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Terpujilah Engkau. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Lima. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat, mampu Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu setiaman yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, syukur memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, Paskah dan jaminan damai kami, merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu korban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini.
Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semuanya ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini, dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Vincentius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul serta semua orang kudus dari masa ke masa yang berbahagia dan berkumpul dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pangkal damai dan keselamatan kami. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami hidup bersatu rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta-Mu.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Saya akan sembuh. Yesus. Petugas tatip dipersilakan untuk mengatur penerimaan komuni Saya duduk. di timur, ya. Kemudian Romo Yuni ada di tengah. Dari bangku yang sebelah timur dulu. Ya.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu telah Kau urapi dengan Roh Kudus, dan Kau puaskan dengan sakramen Putra-Mu. Iringilah mereka dengan berkat-Mu, bantulah mereka mengatasi segala rintangan. Semoga mereka mengembirakan gereja-Mu karena hidup suci, memperkembangkan dengan kegiatan penuh kasih. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak Uskup, para romo, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sebelum berkat ada 3 sambutan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama dari DPP, yang kedua Pastor Kepala Paroki, yang ketiga Bapak Uskup. Maka yang pertama kepada Bapak Laurentius Iswanto selaku DPP dipersilakan. Yang terhormat kepada Bapak Uskup, yang kami hormati kepada Romo Yuni, kepada Romo Katijan, kepada para suster, Bapak Ibu yang terkasih, kepada para Krismawan Krismawati, syukur kepada Tuhan hingga pada siang hari ini kita semua diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat menerima sakramen Krisma dengan lancar. Yang kedua, saya mewakili dari umat Paroki Santo Paulus Bojonegoro dan juga mewakili dari para penerima sakramen Krisma, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah berkenan memberikan sakramen Krisma pada siang hari ini dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan perencanaan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, dari peserta yang diterimakan pada hari ini adalah umat dari paroki dan juga dari stasi yang ada di Paroki Santo Paulus Bojonegoro. Semoga dengan diterimanya sakramen Krisma semakin dikuatkan, semakin dewasa di dalam kehidupan selanjutnya. Demikian yang kami sampaikan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Laurentius Iswanto selaku DPP. Sambutan berikut dari Pastor Kepala Paroki kepada Romo Antonius Yuni Wimarta CM dipersilahkan. Bapak Uskup yang mulia, Romo Katijan, para suster, dan para kesemawati hadirin sekalian, selamat siang. Berkah dalam. Sampaikan propesiat kepada para kesemawati Paroki Bojonegoro. Semoga Anda semangat dalam menjadi saksi Kristus dan tetaplah Katolik. Amin. Kedua, kepada Bapak Uskup, kami berterima kasih atas kehadiran dan juga sakramen Krisma yang telah diberikan kepada kesemawati Paroki Bojonegoro di tahun ini. Terima kasih pula kepada para guru agama, para katekis, para pendamping, para penjamin, ya, dan semua saja keluarga-keluarga yang ada di rumah. Inilah putra-putri Anda hari ini. Mereka menerima sakramen Krisma dengan baik dan lancar. Semoga Anda di rumah, keluarga di rumah juga bahagia melihat anak cucunya menerima sakramen Krisma pada siang hari ini. Terima kasih pula pada petugas liturgi hari ini yang menyemarakkan acara penerimaan sakramen Krisma pada siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya, partisipasinya. Dan terima kasih Monsinyur Sutik Namisasono. Monsinyur tetap siap Monsinyur ya, gembira dan bahagia. Sekian, terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Romo Yuni. Yang ketiga kepada Bapak Uskup dipersilahkan.
Saya mengucapkan selamat dan profisiat kepada Anda semua karena penerimaan sakramen Krisma ini memang tertunda setahun. Ya memang tahun 2020 tidak ada penerimaan sakramen Krisma karena kita diganggu oleh virus ini, COVID ini. Aduh, jadi ya ini pun belum berakhir. Memang iman dewasa itu tidak berarti sakti. Kalau waktunya virus ya masuk, mati kita. Jadi ya memang tetap jaga kesehatan, bersih. Ya paling tidak mandi 1 kali sehari. Ya. Kalau sore ya tidak perlu mandi, kalau kamarnya selalu ada AC ya tidak mandi ya. Seperti di Eropa, adem-adem. Iya bercanda saja. Tapi ya terpaksa kita sungguh mengalami harus dengan rendah hati bahwa memang ya bisa terjadi. Memang kita hanya bisa menimba kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi ya terbatas kalau kita sendiri tidak berhati-hati dalam hidup ini. Contohnya ya kita menjalani hidup ini memang ya sungguh rapuh, rawan. Makanya bertekun dalam doa dan ibadah maupun segala aktivitas yang membuat kamu terlibat menjadi orang Katolik yang aktif, jangan pasif, hanya penonton saja. Ada banyak kegiatan di dalam gereja Katolik, kelompok-kelompok mulai dengan biak, rekat, OMK dan sebagainya sampai lansia, pasutri ya, Bojonegoro, supaya nanti kalau pandemi sudah selesai ya coba ya marriage encounter itu bagus itu. Para pasutri itu memang harus belajar ya dengan bahasa cinta kasih. Jangan merasa kemelinti, keminter, tidak tahu bagaimana perasaan orang lain. Wah itu ya memang menikah itu, kawin itu memang ya kalau dilihat memang golek perkara ning urip ini. Ya ndak, hidup sendiri aja sulit kok. Seperti saya ini hidup sendiri, aduh, mengeluh terus bisa. Tapi Anda mau hidup bersama, wah, siap untuk diganggu dan mengganggu. Bayangkan. Tapi karena kasih cinta yang sejati, ya, maka kalau mau enteng-entengan, ya hidup sendiri saja, bujangan. Iya, tapi seenaknya hidup sendiri. Tidak berbuah dalam kasih. Saudara-saudara, maka pandemi ini membuat kita merayakan apa saja, ya mungkin tidak merayakan, tapi ya semua dilakukan dengan senyap. Tidak cari terima kasih, pujian, enggak, penghargaan, enggak. Hanya melakukan saja. Aku ini hamba Tuhan seperti Bunda Maria. Nanti tidak ada foto bersama, ya. Jadi juga tidak ada makan, ya, makan bersama, tapi ada nasi kotak. Untuk itu tombol gelo, ya saya memberi rosario. Wah ini untuk Anda satu-satu, ya. Ini tombol gelo. Pakailah rosario itu untuk
berdoa ya. Ini memang sering diejek sebagai doa orang sederhana, tapi lihat loh ya begini toh. Ini kalau apakah kita bisa berdoa rosario tanpa ini? Bisa saja ya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Salam Maria bisa saja. Tapi ini kita tiru dari Buddha. Buddha yang pertama kali pakai tesbih ini. Buddha itu buret. Tapi kalau saya anjurkan supaya pakailah ini dengan ya pakailah ini untuk melintir, dipelintir ya, lihat. Karena survei membuktikan bahwa ujung telunjuk dan ibu jari kalau digaduk-gadukkan gini akan membuat saraf di sini menjadi tenang. Itulah kalau pelintir. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu loh. Daripada ngomel ya pakai ini nih. Ya, salam Maria penuh rahmat ya. Enggak usah 10, enggak apa-apa. Bunda Maria juga enggak apa-apa, moro-moro seret. Ya, enggak apa-apa ya. Pakailah ini ya. Nah. Ada yang mau cepat bisa. Pokoknya mantep gitu ya. Salam Maria penuh rahmat. Mati amin. Ya. Salam Maria mati amin. Salam Maria penuh rahmat mate ODW. Maka ini rosario bunga, rangkaian rosa bunga mawar untuk Bunda Maria ya. Jadi inilah pakailah untuk ya. Nanti ini akan kita semua pakai untuk kalau kita sudah di peti mati. Megang rosario udah. Sampai ketemu ya di surga. Nah, setelah berjuang dalam hidup. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah melimpahkan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ia telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, memelihara kamu dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Dipersilahkan duduk lebih dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, demikianlah para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, misa siang ini berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Kami ucapkan kepada petugas liturgi, Lektor Saudara Paulina Purwaningsih, pemazmur Ibu Anastia Ratnawati, pemimpin lagu dari Kur Sisilia, organis Saudari Francisco Niko Erlangga HB Ahan, tatip kolektan dari panitia dan misdinar Saudara Rio dan Dian. Untuk calon untuk Krismawan, Krismawati bukan calon lagi. Ada 2 hadiah, satu dari Bapak Uskup Rosario dan satu dari paroki buku
berjalan di dalam iman. Romo Yuni akan membagikan dan Krismawan Krismawati maju seperti waktu menerima komuni. Miss Dinar silahkan membawa buku dan rosario. Kepada Bapak Ibu hadirin yang selain Krismawan Krismawati, mohon maaf karena Bapak Uskup membawa rosario hanya 58 sejumlah krisma. Untuk itu Bapak Ibu yang akan keluar nanti lewat pintu timur dan lewat pintu barat. Sebelah timur lewat timur, sebelah barat lewat barat. Silahkan Bapak Ibu petugas ada di depan pintu. Terima kasih kepada Kur Sisilia. Silahkan ya maju. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir di dalam perayaan Ekaristi Misa Penerimaan Krisma ini. Semoga meneguhkan iman kita dan juga membuat kita makin terlibat di dalam kehidupan menggereja. Terima kasih.